Apa sih sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu? Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi pertama di Indonesia dan juga hukum dasar tertinggi di negara ini loh. Iya, ibaratannya tuh kayak buku panduan besar buat ngatur negara. Kalau nggak ada UUD 1945, menurut aku pemerintah di Indonesia itu pasti bakal bingung deh jalannya mau gimana. Terus siapa sih yang pertama kali menyusun Undang-Undang Dasar 1945? Nah, dimulai dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Perseroan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh negara Jepang pada tanggal 29 April 1945 oleh ketuanya yaitu manajemen Leningrad. BPUPKI punya tugas menyiapkan dasar negara dan merancang undang-undang dasar. Mereka juga pertama kali melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan di sidang itu, Soekarno ngasih pidato tentang legendaris tentang Pancasila. Disitulah kemunculan gagasan dasar negara kita. Setelah itu dibentuk panitia 9 yang isinya tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan Agus Salim. Mereka menyusun piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan undang-undang dasar. Tapi piagam Jakarta sempat diubah ya? Benar, awalnya ada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya, tetapi diganti menjadi kesultanan yang maha esa supaya bisa diterima oleh semua agama. Itu bukti semangat persatuan mereka. Keren banget ya, mereka lebih mentingin keutuhan bangsa daripada kepentingan golongan. Nah, setelah Jepang kalah dari Sekutu, Indonesia memasukkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI alias Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ngadain sidang buat mengesahkan undang-undang tersebut sebagai konstitusi pertama di negara kita. Selain itu, di hari yang sama juga ditetapkan bahwa Soekarno menjadi Presiden Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presidennya. Mereka cepet banget ya kerjanya, tapi hasilnya luar biasa bisa bertahan sampai sekarang. Isi Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3 bagian utama. Pertama, pembukaan, kedua tertentu, dan yang ketiga ada aturan peralihan serta tambahan. Di dalam pada tubuh terdapat 37 pasal yang mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak yang warga negara ini. Dan karena Undang-Undang Dasar 1945 jadi hukum tertinggi, maka undang-undang lain harus sesuai dengan mesinnya. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 pernah diamandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 agar bisa lebih relevan di zaman modern ini. Meski sudah diubah, nilai-nilai dasarnya tetap sama. Keadilan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.